Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama bersekutu meninggikan nama Tuhan di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita dan siap memberkati setiap kita dimanapun kita duduk pagi ini. Amin. Siap kita bukakan hati kita buka setiap hidup kita buat Tuhan bekerja pagi hari ini buat setiap kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu, kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu baru buat setiap kami. Sehingga sampai dengan detik ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk kami menyediakan hati kami yang terbaik bagi Engkau. Kami siap kami meninggikan Raja di atas segala raja. Kami siap untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan setiap cara pandang kami, mengubahkan setiap pola pikir kami, dan membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, membuat hidup kami semakin berakar di dalam Engkau Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya kehadiran Tuhan kuat di tengah-tengah kami. Kami rasakan dan kami mau menikmati beberapa menit ke depan bersama dengan Engkau Tuhan. Biar kasih-Mu memenuhi setiap hati kami. Biar roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Dan kami boleh memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami bawa setiap penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiran-Mu. Katakan
nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. God is good all the time. Tuhan yang baik. Haleluya. Mari bersama tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit bagiku ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku. Katanya Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik dan sangat baik untuk kita. Bersama katakan sambil tunjuk kanan kiri, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Boleh tengok kanan kiri, katakan He is so good to you. So good. Amen. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang sangat baik untuk hidup setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun mungkin keadaan kami saat ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kami mau terus katakan bahwa He is so good to me. Engkau Tuhan yang baik dan yang terbaik untuk setiap kami. Kami mau belajar terus mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki buat setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk terus merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Walaupun saat-saat
kami harus mengalami kesulitan, kami harus mengalami titik terendah, tapi kami mau terus belajar untuk kami mendeklar bahwa Engkau Tuhan kami yang baik, dan Engkau Yesus yang selalu kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa terus hati kami yang menyembah, karena kami perlu Engkau Tuhan. Makasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Amin. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Thank you Lord Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan. Katakan tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari katakan sekali, Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang.
Yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya sumber dari jawaban setiap kehidupan kami. Engkau satu-satunya sumber jawaban buat setiap pergumulan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Dunia tidak bisa menjawab setiap pergumulan kami. Dunia tidak bisa memenuhi setiap harapan kami. Tapi yang kami tahu, bahwa Yesus satu-satunya yang mampu menjawab dan memenuhi setiap pengharapan kami. Kami bersyukur kami punya iman teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera buat hidup kami. Ada sukacita buat hidup kami. Ada gairah yang baru untuk hidup kami. Ada pengharapan, ada kekuatan saat kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus katakan bahwa sekali Yesus, tetap Engkau Tuhan yang berhak memenuhi setiap hati kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau katakan dengan segenap hati kami bahwa sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan lagi, sekali Yesus. Ini pengakuan setiap hati kami bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang saat kami ada bersama dengan Tuhan. Yes. Sekarang ku ada. Ah Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, saudara. Benar, seperti pujian ini, sekali Yesus itu selamanya Yesus. Hanya Tuhan, Dia sumber jawaban dari setiap pergumulan saudara. Sumber kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa mengandalkan Engkau, tiada yang lain Tuhan. Cuma Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Dan sampai akhir hidup kami mau setia menjadi milik Allah, setia menjadi anak-anak Kristus kebanggaan Allah.
Ajar kami, didik kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang lembut dan mau diajar. Untuk semakin hari, hidup kami itu boleh semakin serupa dengan Kristus. Karakter kami semakin diperbaharui, semakin serupa dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, semua apa yang disampaikan pagi hari ini itu semuanya adalah apa yang Engkau mau untuk kami tangkap dan dengar, terima. Dan biarlah firman-firman ini boleh tertanam di hati yang subur, boleh bertumbuh dan berbuah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami itu boleh mencerminkan anak-anak Allah dan kehidupan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya. Boleh tetap diiringin ya di depan. Saya tuh suka saudara kalau sharing itu ada iringan piano gitu ya. Karena suasananya itu bisa lebih tenang, terus juga bisa menghantarkan setiap kebenaran yang disampaikan itu bisa dengan lembut masuk ke hati dan pikiran kita semua ya. Apalagi kalau ada puji-pujian di dalamnya itu saya juga suka banget saudara. Ya shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, shalom. Shalom, saya melihat wajah-wajah yang wah seger-seger semua ya saudara ya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Saya selalu ngucap syukur, selalu bersuka cita ya saudara untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ayah, tadi begitu saya datang saudara, kaki saya langsung bergetar saudara. Karena tatapan saya langsung tertuju kepada Ibu Guru. Tapi di sini Ibu Krisna tidak ada ya, di bawah ya. Oh, nggak kelihatan. Maaf. Ya, deg-degan. Saya sampaikan Kak Galuh minggu lalu yang sharing firman ya. Saya sampaikan kepada Bu Krisna minggu lalu dipromosikan sama Kak Galuh. Ya Bu Krisna, hari ini saya juga mau mempromosikan Bu Krisna ini Ibu Guru saya ya saudara. Jadi kalau mau belajar berkhotbah bisa ikut TSOP ya. Oke, langsung aja ya. Bisa tolong tampilkan slide saya yang pertama. Nah, tema yang akan saya bagikan pagi hari ini judulnya adalah kuat mental. Boleh disebutkan bersama-sama saudara? 1, 2, 3. Kuat mental. Ya, ini adalah tema sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh ya saya tanya dulu ke beberapa orang, dikit aja. Mental itu apa ya menurut saudara? Ya, saya tunjuk atau saudara sendiri yang angkat tangan? Kalau saya tunjuk yang saya nggak kenal. Nggak bercanda ya. Boleh saya tanya kepada Bapak Leo? Nah, menurut Bapak Leo, mental itu apa ya, Pak ya? Ya sangat bisa diterima dan ya betul-betul tepuk tangan saudara. Lagi ya, boleh ya. Siapa ya? Irin, boleh Irin? Menurut Irin, mental itu apa Irin? Ya betul, Irin. Pikiran. Ya, bisa sangat diterima juga. Ya boleh tepuk tangan lagi ya saudara. Ini saya nggak bawa hadiah, jadi ya tetap sukacita aja ya kalau ditunjuk. Satu lagi ya, terakhir ya. Saya mau tanya sama Kak Galuh. Mental itu apa menurut Kak Galuh youth pastor kita ini? Luar biasa loh saudara, tepuk tangan dulu. Ya ini kayak family 100. Kita lihat ya saudara. Boleh slide saya yang berikutnya. Ini definisi daripada mental. Ya, ini saya rangkum dari saya baca-baca beberapa sumber. Mental itu ini saudara. Istilah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, watak dan kondisi psikologis seseorang
yang mempengaruhi segala perilaku dan respon seseorang terhadap realitas eksternal. Jadi saudara, yang kita lakukan semuanya, respon kita itu tergantung dari bagaimana kondisi mental kita masing-masing ya saudara. Nah, saudara, banyak ya anak Tuhan yang kita tahu, yang kita temui, atau bahkan mungkin kita sendiri yang mengalami ya, seringkali memiliki mental yang mudah menyerah karena nggak mampu mengontrol hati, pikiran, perasaan, sehingga mentalnya tuh mudah down, mudah menyerah, mudah putus asa, pesimis, sampai nggak sedikit yang mengambil keputusan untuk coba dulu bunuh diri, jadi nggak jadi, atau bahkan sampai ada yang memilih untuk benar-benar bunuh diri. Dan ini nggak mandang usia loh saudara, mau lansia, mau orang dewasa, remaja sekalipun bisa mengalami. Beberapa minggu lalu ya, mana masih baru-baru ini, orang yang saya kenal, ini orang yang benar-benar saya kenal saudara, itu bertengkar dengan istrinya. Bertengkar dengan istrinya, marah karena dia merasa tidak dihargai oleh istrinya dengan caranya memperlakukan ya. Dia keluar dari rumah seharian nggak pulang sampai besoknya kabur dari rumah. Besoknya dicariin sama anak-anaknya, ketemu di sekitaran rumah ya, ketemu. Dan di situ dibawa pulang tuh papanya, sampai di rumah dia langsung berpelukan di depan pagar sama mamanya. Ya berbaikan, nangis-nangis gitu. Tapi saudara, orang yang saya kenal ini cerita ke anak-anaknya. Dia bilang gini, hampir papa tuh pulang. Karena ternyata papanya itu lagi duduk-duduk di sebuah gubuk. Sudah hampir sewa 1 kamar. Dan dia mau minum obat nyamuk, tahu ya? Bayangin loh, ini udah jadi ayah loh saudara. Masih bisa punya pikiran buat mau bunuh diri, ninggalin istri sama anak-anaknya. Nggak kenal usia. Ya. Apalagi saudara, baru-baru ini yang kita dengar, di sini semua saya rasa sudah di atas 12 tahun ya. Remaja umur 14 tahun di Florida, Amerika Serikat. Dia jatuh cinta dengan karakter AI. Tahu ya? Di mana ada sebuah platform chatbot yang bisa memungkinkan untuk berinteraksi chatting dengan karakter buatan. Nah, ini mamanya yang menuntut ya. Jadi di dalam isi chatnya mungkin diduga kuat anak itu karena kesepian, karena nggak merasa sendiri, jadi dia bikin karakter AI terus dia bisa chatting. Dilihat dari semua isi chatnya, itu adalah menunjukkan bahwa begitu jatuh cintanya anak ini, dan karakternya itu juga bisa respon balik loh saudara, jangan salah loh, saling mencintai. Bahkan ada sebut di situ juga ada pembahasan tentang bunuh diri. Intinya dari semua chatnya itu bilang kalau aku ingin segera pulang untuk bisa menemuimu. Dibalas juga, aku juga ingin segera bertemu denganmu. Intinya begitu ya, pakai bahasa Inggris. Dan singkat cerita anaknya bunuh diri. Gara-gara apa? Oh, bukan manusia loh saudara. Nah ini loh, ternyata merasa sendiri. Mental yang nggak kuat itu bisa berakibat fatal. Dan itu nggak kenal usia saudara ya. Oleh karena itu pagi hari ini saya rindu mengajak saudara-saudara sekalian untuk sama-sama belajar, sama-sama berjuang agar kita tuh memiliki mental yang kuat. Hendaknya saudara tuh nggak berpikir gini ya, oh berarti yang sharing di depan ini sudah bebas dari proses, sudah mahir di atas mahir, yaitu muahir. Hendaknya nggak berpikir begitu saudara. Mereka semua yang sharing di depan ini ya saudara semuanya itu sama-sama mengalami proses, dan proses itu tetap ada seumur hidup. Karena proses belajar itu seumur hidup saudara. Ya bedanya mau terus belajar untuk bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik, atau memilih untuk masa bodoh. Wis pokoknya aku kayak gini. Kamu mau terima aku ya wis, nggak mau ya wis urusanmu. Nggak mau berubah. Ya. Jadi ayo hari ini kita mau sama-sama fokus,
kita mau belajar tentang yang namanya kuat mental, kita akan belajar dari pribadi yang menyelamatkan kita, yaitu pribadi Yesus sendiri. Ya, kita lihat perjalanan Yesus ya. Dia begitu kuat mentalnya sampai dia bisa menyelesaikan misi sampai garis akhir sebagaimana pengorbanan Yesus yang kita tahu. Saya mau menunjukkan saudara satu klip. Ya, jadi klip ini tuh klip yang kita sering lihat saudara. Isinya adalah tentang bagaimana pengorbanan Yesus. Dia disiksa, dia dicambuk, ya sampai sekujur tubuhnya tuh berdarah semua, sampai dagingnya tuh tercabik-cabik, sampai akhirnya dia disalibkan. Ya, saudara pasti paham semua tentang ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, kita tahu perjalanan Yesus tuh begitu kuat mentalnya sampai dia disalibkan untuk menebus dosa dunia. Kita akan belajar dari Yesus, saudara. Apa ya yang Yesus itu lakuin? Kok bisa ya Yesus tuh punya mental yang sekuat itu? Di kemahatauannya, Yesus tuh tahu loh, dia bakal disiksa, bakal disalibkan. Takut nggak saudara? Loh, kita aja yang mau antri dokter untuk tindakan medis aja bisa takutnya gimana? Mau masuk ke ruang operasi takutnya gimana? Nah, gimana ini yang tahu bakal disalibkan? Ya, kita mau belajar kok bisa ya Yesus tuh kuat mental kayak gitu. Kita mau belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakuin ya? Tolong ditampilkan ayat ini. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai 42 kita akan baca dulu. Nah, ini. Kita akan belajar dari perikop ini, saudara. Ini adalah kejadian di Taman Getsemani, ya, tepat sebelum Yesus ditangkap. Jadi bisa bayangkan ini tuh adalah situasi yang menegangkan karena saat itu Yesus sedang diburu, ya. Nih. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Next. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, tampilkan slide saya yang ketiga. Bagaimana agar kita bisa memiliki mental yang kuat? Agar kita bisa menjaga mental kita tetap kuat, kita baca dari Yesus ya. Dari perikop ini, saya minta saudara untuk perhatikan. Karena ini kejadian yang singkat, tetapi poin pentingnya semuanya ada di sini saudara ya. Yang pertama adalah senantiasa berdoa. Kita lihat dari ayat yang ke-35 tadi ya. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ini berat loh saudara. Berat nggak saudara? Berat. Loh, saudara bayangin loh, betapa takutnya Yesus waktu itu.
Ayatnya kan juga bilang, hatiku sangat sedih. Yesus itu ketakutan. Jangan lupa saudara, Yesus itu 100% Allah, juga 100% manusia. Dia juga bisa merasakan selayaknya yang manusia rasakan. Ya, bahkan di ayat yang ini, kalau kita bandingkan di Lukas 22:44 nih, kejadian yang sama. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Sampai dikatakan apa saudara? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Takut banget loh. Coba saudara, bayangkan kalau kita di posisi Yesus waktu itu. Belum lagi apa saudara? Belum lagi dihianati. Kalau saudara tahu rasanya sakit hati, patah hati, dihianati. Yesus sudah jauh pernah mengalami yang lebih terburuk saudara. Dihianati muridnya sendiri. Sakit loh saudara. Sedihnya kayak apa? Di saat dia butuh dukungan, malah disangkal. Dia harus nanggung sesuatu yang bukan salahnya. Dia harus nanggung dosa saudara dan saya. Dia tuh orang yang pribadi yang sempurna diserahkan ke orang yang berdosa. Dia menanggung dosa manusia, tetapi dia sendiri dihianati sama manusia. Dia diserahkan sama siapa? Yang mengkhianati? Yudas. Dia malah disangkal, ditolak, ditinggalkan. Ya, tapi lihat apa yang Yesus tetap lakukan. Yesus senantiasa berdoa. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Datang kepada pemilik kehidupan saudara, kayak Yesus tadi. Datang kepada Tuhan, apa yang didoain saudara? Saudara bisa curahkan semuanya ke Tuhan. Ke siapa lagi, kayak tadi kata Kak Tias. Cuma Yesus. Cuma Tuhan. Datang ke Tuhan, curahin kalau saudara memang gak mampu. Bilang sama Tuhan, aku gak mampu. Aku gak sanggup. Minta belas kasihan sama Tuhan. Curahkan berdayaan saudara tuh ke Tuhan. Minta kekuatan, minta kesembuhan boleh? Boleh, oh dia sumbernya kok. Boleh gak ya aku minta sesuatu yang aku inginkan? Boleh, boleh-boleh aja, oh dia Bapa kita. Tapi yang lebih penting dari semua itu apa saudara? Minta Tuhan itu murnikan hati saudara. Saudara, badai atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu enggak serta-merta buruk saudara. Masalah yang diizinkan terjadi yang untuk kita alami itu bisa untuk mendidik, bisa untuk memurnikan hati kita, bisa untuk mengajar kita atau bahkan menghajar bila perlu. Untuk kita tuh bisa semakin serupa dengan Dia. Ya saudara, saudara mau punya mental yang kuat di tengah situasi yang berat? Mau saudara? Saya juga mau saudara ya. Jadi ayo senantiasa berdoa. Karena saudara tahu, ketika kita berdoa itu berarti kita berkomunikasi. Itu berarti kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu berarti ada relasi, ada koneksi antara kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita sudah tahu, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tahu Dia adalah perantara kita untuk kita bisa datang kepada Bapa. Datang kepada Tuhan saudara. Kepada siapa kita harus mencari sumber jawaban, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber sukacita. Kepada siapa saudara? Sama Tuhan. Jangan cari yang lain. Kalau saudara mau punya mental yang kuat di situasi yang berat, pertama, datang sama Tuhan. Itu yang paling utama dulu. Senantiasa berdoa. Curahin semua, minta sama Tuhan belas kasihan, minta kekuatan sama Tuhan. Saudara bisa mengerti sampai di sini dulu? Karena kita mau lanjut lagi untuk lebih dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara mempunyai mental yang kuat, yang pertama saudara harus senantiasa berdoa ya. Yang kedua, boleh selesai selanjutnya. Bagaimana agar kita bisa memiliki mental yang kuat? Yang kedua adalah berserah. Ayat yang selanjutnya tadi, yang ketiga 6. Ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku.
Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Lihat, di saat Yesus dia bilang, Tuhan aku gak sanggup, biarlah cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Takut aku Tuhan, takut. Tapi lihat, Tuhan tetap berserah penuh pada Allah. Bilang apa Tuhan? Biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, ternyata gak cukup hanya sekedar berdoa. Kok bisa ya? Saudara, orang yang berdoa itu belum tentu berserah. Orang yang berdoa itu belum tentu berserah, saudara. Karena doa itu bisa jadi hanya sebagai ritual, rutinitas, syarat. Tanpa sadar, doa itu hanya sebagai ritual, saudara. Ngomong terus, minta terus, ngeluh terus, mau-maunya sendiri. Pokoknya Tuhan harus nuruti yang aku mau. Sampai kita lupa apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan. Berdoa, wah kusuk banget ya. Tapi belum tentu loh berserah penuh sama Tuhan. Belum tentu menyerahkan hidupnya penuh sama Tuhan. Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya. Berapa banyak anak Tuhan yang sukanya mau-maunya sendiri. Mau aku gini, kalau nggak kejadian, wah ngambek. Saudara kalau ingat sharing saya sebelum ini tentang motivasi doa yang benar. Sudut pandang yang benar tentang doa itu apa? Ada yang ingat? Sudut pandang yang benar tentang doa itu dimana fokusnya itu pada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi ketika kita berdoa, itu bukannya kita memaksa kehendak kita yang terjadi. Tapi melalui doa, kita tuh bukan memaksa Tuhan untuk mengerti kehendak kita. Tapi kita yang mengerti kehendak Tuhan. Bukan minta Tuhan untuk ngerti yang kita inginkan, tapi kita yang cari tahu apa sih yang jadi keinginannya Tuhan melalui doa. Jadi fokusnya doa itu adalah kehendak Tuhan. Ya, bukan memaksakan kehendak kita yang terjadi, tapi ini loh, doa yang ini loh. Gak cuma sekedar doa gitu ya, tapi ada penyerahan penuh, berserah pada kehendak Tuhan yang terjadi. Berdoa tanpa penyerahan penuh kepada Tuhan, itu sama seperti kita gak percaya sama Tuhan. Ya, itu sama seperti kita lebih mementingkan keinginan kita daripada kehendak Tuhan. Sama kayak kita tuh memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Lihat, Yesus itu senantiasa berserah, saudara. Berserah itu berarti apa? Berarti kita nurut, kita manut sama apa yang jadi maunya Tuhan. Enak apa enggak enak? Gampang enggak, saudara? Gampang. Kalau kehendaknya yang sesuai yang kita mau. Tapi kalau yang kejadian enggak enak, gampang enggak, saudara? Enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Mungkin beberapa orang bisa, ya aku bisa, aku ya. Tapi sebagian besar anak Tuhan juga merasakan ini sulit, saudara. Dibutuhkan iman kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bersandar penuh. Mengandalkan Tuhan penuh, gak ragu-ragu. Kayak lagu tadi ya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Siapa? Yesus. Berserah penuh. Saya kasih satu kesaksian dari teman mama saya sendiri yang saya juga kenal. Ini seorang ibu. Saya tahu betul, dia punya 3 anak. Anak yang kedua ini cewek, dari lahir punya kelainan jantung. Jadi kalau setiap ketemu,
dari kecil sampai dia gede, itu pasti bibirnya ungu. Ada ciri khasnya, saudara. Bibir ungu, kuku-kukunya ungu semua. Kurus. Ya. Puluhan kali masuk rumah sakit. Masuk ICU puluhan kali. Papa mamanya kadang sudah dibilangnya, udah saat masuk ICU ya, serahkan ke Tuhan, sudah. Relain. Papa mamanya nggak pernah mau rela untuk anaknya itu dipanggil pulang. Singkat cerita, di usia yang ke-24 tahun, anak ceweknya ini akhirnya dipanggil pulang. Saya tahu begitu terpuruknya karena waktu saya mau masuk ke kamar mama saya dengar teleponnya. Ya, di speaker kan sama mama, nangis. Tapi karena tahu itu lagi konseling, saya keluar lagi, saudara. Terus saya tanya ke mama saya, karena ini hal yang patut untuk disampaikan, jadi mama saya sampaikan. Terpuruknya kayak apa? Apalagi papanya itu sayang banget sama anak ini yang cewek. Singkat cerita, nggak berhenti sampai di situ, saudara. Seorang ibu ini 6 bulan kemudian suaminya yang dipanggil pulang karena kanker pankreas dan sudah komplikasi. Hancurnya kayak apa, saudara? Nangis cerita ke mama saya. Tapi satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang waktu mama saya cerita. Ibu ini bilang gini, wes toci, wes aku pokoknya berserah mbak apa mau nih Tuhan. Wes toci Susi, waktu aku berserah itu aku jadi kuat. Itu yang saya ingat. Ibu ini sampai sekarang, sampai detik ini, saudara, masih terus semangat, masih pelayanan song leader di sebuah gereja di Surabaya. Saudara, lihat ini, saudara. Yang ini aja, sebentar, maaf ya saudara, bingung. Kita lihat, ketika Yesus berserah, apa yang terjadi? Ayat yang ke-40 sampai 43 saya aja yang bacakan. Waktu Yesus bilang, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Lihat, ketika Yesus berserah, yang kejadian selanjutnya apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa, saudara? Kekuatan. Jadi saudara jangan pikir Tuhan itu tinggal diem. Waktu saudara berserah, itu Tuhan kasih yang namanya kekuatan. Gak main-main kita sebagai anak Tuhan, ada jaminannya, saudara. Ya, ada hal-hal yang gak bisa kita hindari. Kita udah berusaha, udah ditata sebaik mungkin. Ini kalau ada yang perfeksionis ya, udah diatur-atur sedemikian rupa. Mungkin dalam studi, pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, udah diatur, baik direncanakan, Tuhan tetap izinin masalah terjadi, saudara. Ya, mungkin tugas-tugas sekolah keteteran ya kalau ada yang ini. Mungkin skripsinya nggak selesai-selesai, revisi terus, mungkin pekerjaannya sepi, atau mungkin saudara nggak dihargai, atau mungkin saudara mengalami patah hati, atau saudara dibully mungkin. Atau mungkin saudara disalahartikan, atau mungkin saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi. Tapi Tuhan ajarkan untuk apa, saudara? Senantiasa berserah. Ya. Tuhan ajarkan senantiasa berserah. Sekali lagi, masalah yang terjadi itu bisa mendidik kita untuk jadi lebih baik. Dan masalah yang terjadi itu bisa Tuhan izinkan, atau bisa juga karena kesalahan kita sendiri. Tapi yang pasti intinya, ketika masalah datang, ketika situasi yang berat itu datang, Tuhan mau kita untuk senantiasa berserah. Saudara tahu iklannya Pepsodent Sensitive Expert? Tahu odol itu? Ya dikatakan apa? Bukan makanan yang menyebabkan ngilu, tetapi gigi sensitif. Motonya kan itu. Jadi sebetulnya bukan masalahnya yang salah, bukan masalahnya yang bikin kita down, saudara, tetapi kondisi mental kita yang bermasalah. Kondisi mentalnya yang gak kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Ya saudara,
Kita nggak bisa loh melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung untuk membuat sarang di atas kepala kita. Ya saudara, nggak semua itu harus terjadi seperti yang kita inginkan. Jadi jangan maksa kehendak kita. Mujizat itu bukti kebesaran Tuhan yang dinyatakan pada hidup kita dengan tujuannya untuk supaya kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Nah, tapi kalau nggak terjadi seperti yang didoakan, apa berarti Tuhan itu gagal menyatakan mujizatnya? Enggak, saudara, enggak seperti itu. Ya, tapi seringkali anak Tuhan itu begitu yang didoakan nggak terjadi, langsung dengan mudah mengambil kesimpulan, oh ini kurang iman ini. Oh jangan-jangan ya ada dosa sesuatu. Jangan-jangan nih ada kesalahan apa yang dia buat. Langsung mutung, ngambek sama Tuhan. Atau kayak gini nih, nanti kalau aku sudah dapat pekerjaan, baru aku mau balik ke gereja. Nanti ya kalau rumahku laku, baru aku mau pelayanan lagi. Nanti ya kalau aku sudah diterima kerja di situ, aku tak balik ke gereja, wes janji. Nah, banyak maunya, kok malah ngasih syarat. Terlalu banyak nuntut. Sampai lupa kedaulatan Tuhan. Sampai lupa kehendak Tuhan. Ya saudara. Ya jangan lupa, rancanganku itu bukanlah rancanganmu. Ya rancangan Tuhan itu bukan yang kita. Jalanku bukan jalanmu. Seperti demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancanganmu dari rancanganmu dan jalanmu dari jalanku. Jadi nggak semua kehendak kita tuh harus terjadi seperti apa yang kita mau. Kita harus berserah penuh, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semuanya ke Tuhan. Mau mental kita kuat, saudara? Tadi senantiasa berdoa, tapi nggak cukup hanya sekedar berdoa, tapi juga senantiasa berserah, di mana kita bersandar penuh, menyerahkan semuanya ke Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Susah, tapi ketika kita mau, Tuhan kasih kita kekuatan, saudara. Amin. Kekuatan itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Sukacita akan memenuhi kehidupan ibu. Ya. Hikmat dan damai sejahtera akan menyertai saudara. Di dalam apa? Penyerahan total, bersandar penuh pada Tuhan, mengandalkan Yesus sepenuhnya. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, biasa ini terjadi suatu kesegaran yang luar biasa. Tetapi saya lihat dari tadi saudara semua segar ya dari awal. Jadi saya juga ikut bersemangat. Yang terakhir ini, bagaimana agar kita bisa memiliki mental yang kuat adalah senantiasa berusaha. Ya, ayat yang ke-39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Kalau arti bahasa Inggrisnya, and again he went away. Lihat. Lalu ia pergi lagi. Ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus terus-menerus. Ada upaya. Ada tindakan nyata. Berserah itu bukan berarti menyerah, saudara. Jangan berhenti sampai di berserah. Harus terus berusaha seperti yang Yesus lakukan. Disebutkan berkali-kali, Yesus selalu berusaha untuk bertindak. Dilakukan secara terus-menerus, ada upaya nyata untuk bisa melewati situasi yang berat. Dan ini juga harus menjadi bagian yang harus kita lakukan. Saudara, senantiasa berusaha, itu berarti tindakan-tindakan nyata yang kadang-kala, yang sering kali itu melawan keinginan daging kita. Ya. Seringkali itu melawan keinginan daging kita, tapi saya mau kasih tahu saudara, ketika kita melakukan itu, kita berusaha mengupayakan walaupun itu melawan daging kita sendiri, itu akan melahirkan yang namanya kuat mental karena kita terlatih, saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang namanya berjaga-jaga itu nggak cukup sekali. Waspada dilakukan terus-menerus.
Ya, berapa waktu lalu, baru-baru ini, minggu lalu ada seorang anak muda yang sharing ke saya, nggak di gereja ini ya. Dia bilang gini, saudara, cowok, aduh Ci, aku tuh males lek PDKT sama anak gerejaan, lek cewek gerejaan gitu ya. Nah, kenapa kok males gitu? Melelahkan katanya. Ci, aku malas sampai cewek gerejaan sekarang kok gitu. Mending sama anak gym, dia bilang gitu. Apa cewek gerejaan tuh melelahkan katanya. Nah, kenapa kok melelahkan? Dia bilang gini, ya soalnya anak cewek gerejaan tuh dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit malu sama Tuhan. Terlalu fanatik, dia bilang gitu. Ya kalau bener gitu, ada juga loh yang dikit-dikit Tuhan tapi di luar nggak gitu, munafik, dia bilang gitu. Saudara tahu, kalau saya gambarkan cewek yang dia maksud yang dikit-dikit Tuhan itu yang kayak gini. Dia selalu berjaga-jaga supaya dia nggak jatuh dalam pencobaan. Dia selalu ngisi kehidupan rohnya, bukan dagingnya. Cewek-cewek, ya ini biasa buat cowok juga, karena bisa jadi kan cewek juga berpikiran gitu ya, malah sama cowok gerejahan melelahkan bisa juga. Tapi khususnya cewek-cewek, dia mungkin bilang melelahkan ya, sama yang dikit-dikit. Tapi saya kasih tahu, kalau kalian dikit-dikit Tuhan, justru saudara tuh worth it banget, tahu ya. Dia bilang gini, red flag, tahu red flag ya? Red flag aku sama cewek kayak gitu. Saudara, red flag kan balik. Ngerti ya cewek-cewek? Kalau nemu cowok yang kayak gitu, nggak usah diperjuangkan. Saudara, banyak cowok-cowok yang takut akan Tuhan yang menanti-nanti cewek kayak saudara. Ngerti? Ngerti nggak? Lo yang amin obut ini. Ya, Pak Leo, ya. Ya saudara, saya masih geli. Nggak usah takut. Kalau suatu saat saudara naksir atau dideketi cowok, terus dia nggak suka karena saudara itu dikit-dikit Tuhan. Apa? Udah lewatin gitu ya. Cari yang takut akan Tuhan. Ya, cewek-cewek, cowok-cowok juga cari cewek yang takut akan Tuhan. Itu penting banget. Ya. Apa situasi yang berat? Kira-kira apa situasi yang berat yang saudara alami? Ya, saya kasih contoh-contoh sederhana. Mungkin saudara sedang bergumul di sakit penyakit. Saudara tahu kolesterolnya tinggi, punya darah tinggi, selama ini bergumul pingin sembuh, bolak-balik masuk rumah sakit. Saudara sudah berdoa, bilangnya sudah berserah, tapi tiap minggu makannya apa? Nasi gandul, pakai apa Pak Leo? Apa yang enak-enak jeroannya tuh Pak Suyudi? Pakai paru, ginjal ya, pakai apa lagi? Bruto. Apalagi koyor, sikil, paru, kikil. Apalagi saudara, babat. Ini gimana mau sembuh? Udah doa sih, udah minta Tuhan sembuh. Tapi begitu masuk rumah sakit, aku berserah, Tuhan yang izinkan. Ya jangan salahkan Tuhan. Udah tau punya diabetes, makannya manis-manis terus. Ya enggak? Udah tahu saudara, mungkin situasi beratnya saudara bergumul. Saudara tahu saudara ini nggak bisa lepas dari yang namanya pornografi. Saudara doa minta Tuhan lepasin. Saudara berserah tapi nggak ada tindakannya. Saudara nggak berusaha untuk ada upaya yang nyata. Ya angel saudara. Saya ingat seorang rekan ya yang sekarang sudah tidak berjemaat di sini, dia pernah sharingkan
waktu itu ya tapi ya, dia pernah kecanduan di pornografi dan tahu yang dia lakukan, dia ngekos. Cowok ini ngekos dan setiap tidur malam pintunya dibuka. Dia sampai ambil tindakan pintunya dibuka setiap tidur. Saudara, saya nggak minta saudara untuk tidur pintunya dibuka semua ya. Tapi lihat, tindakan nyata tuh harus dilakuin. Upaya apa yang bisa kita lakuin cuma kita yang tahu. Karena kita yang bisa mengukur situasi kondisi kita sendiri. Ya saudara, mungkin saudara sering bertengkar dengan pasangan, mungkin bertengkar dengan anak, bertengkar dengan orang tua mungkin. Saudara berdoa, Tuhan, aku tuh pingin keluarga yang harmonis, Tuhan. Saudara, aku berserah, suamiku memang kayak gitu. Ya, berserah itu bukan menyerah loh saudara. Tapi nggak ada tindakan, nggak ada usaha yang dilakukan untuk bisa berubah menjadi lebih baik ya. Sampai kapan gitu loh. Jangan nunggu nuntut dia yang berubah dulu. Kita dulu. Kita pingin suami kita selalu mendengarkan kita gitu ya. Tapi begitu suami kita cerita sepatah kita udah langsung ngomel. Nah, sama-sama. Jadi ini nggak cuma buat istri, buat suami juga ya. Yang istri-istri saya bela ya. Buat suami juga. Coba banyakin dengerin pasangan saudara. Pasangan saudara itu butuh cerita. Jangan sampai nanti pasangan saudara jadi cerita ke karakter AI kayak tadi saudara ya. Atau ke orang lain loh. Coba sama-sama harus ada upaya, nggak cuma kita yang nuntut tapi nggak cuma kita menuntut orang lain itu, tapi kita sendiri juga harus berubah. Sama-sama ada upaya. Anak-anak kalau berantem terus sama orang tua, tetap gimana kita yang harus hormat. Ya, upayakan kedamaian. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena hari ini kita udah diingetin. Kecuali kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, ya. Saudara, mungkin saat ini saudara atau mental saudara tuh down, mental saudara tuh rapuh. Saudara ngerasa sendiri, udah nggak tahu harus gimana lagi. Saudara udah doa, udah berserah. Selanjutnya apa? Saudara harus keluar, saudara. Saudara keluar. Saudara harus ketemu sama orang yang bisa saudara percaya. Jangan disimpan sendiri saudara. Temui kakak rohani, temui gembala komsel, bapak ibu gembala jika perlu. Kalau perlu ke psikolog, kalau emang diperlukan. Psikolog itu nggak cuma buat orang yang gangguan jiwa, yang kelihatannya kenapa-napa juga psikolog is okay, bener ya Kak Tias? Jangan berhenti diem di tempat, karena hari-hari itu semakin nggak karo-karuan saudara. Saudara butuh orang yang bisa saudara percaya, ya. Jangan mau dibilang generasi stroberi, kayak yang Bapak Gembala pernah sampaikan waktu-waktu lalu. Dari luarnya bagus, begitu dipencet lembek. Jangan mau mudah menyerah sama keadaan. Jangan mau mudah putus asa. Tapi miliki kemauan untuk terus berusaha bangkit. Ya saudara, cari solusinya. Apa yang saudara alami saat ini? Walaupun yang kita doakan itu enggak terjadi sekalipun, Tuhan tetaplah Allah yang menyayangi saudara. Saudara mau diizinkan mengalami sesuatu yang sulit sekalipun, menyakitkan sekalipun, tapi kalau saudara punya mental yang kuat, kalau Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita, saudara? Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Apa yang saudara alami? Saya nggak tahu. Mungkin orang-orang di sekitar saudara juga nggak tahu. Atau bahkan mungkin cuma saudara sendiri yang tahu. Tapi saya cuma mau bilang, kuatin mental saudara. Anak-anak muda, kuatin mentalmu. Jangan mau gampang nyerah. Terus berjuang. Jangan mau
dikalahin sama iblis. Slide saya yang terakhir. Mau tampilkan? Saudara mau memiliki mental yang kuat di tengah situasi yang berat. 3 hal ini sepaket, saudara. Ya, senantiasa berdoa. Saudara curahkan semuanya ke Tuhan. Naikkan permohonan saudara ke Tuhan. Minta belas kasih, minta kekuatan. Kemudian senantiasa berserah. Tidak memaksa kehendak kita, tapi biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Manut sama Tuhan. Bersandar penuh sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Senantiasa berusaha, terus melangkah buat berjuang. Bertindak sehingga mental kita tuh terlatih untuk menghadapi situasi yang berat. Lakukan 3 hal ini, saudara. Tuhan sendiri itu akan menopang saudara. Saudara lakukan 3 hal ini, Tuhan akan kasih ini namanya mental yang kuat. Amin, saudara. Oke, boleh saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saya mau nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Yesus yang kuandalkan ya. Ku perlu Engkau Yesus, curahkan semuanya ke Tuhan Yesus. Cuma Dia yang bisa jadi sumber kekuatan saudara. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara, penting banget untuk kita tuh punya mental yang kuat. Untuk kita bisa bertahan di tengah tekanan. Untuk kita bisa berkembang dan maju di tengah lika-liku kehidupan. Untuk kita bisa siap menghadapi masalah. Untuk kita bisa siap menangani, mencari solusi masalah-masalah yang ada. Untuk kita nggak mudah stres dan depresi. Hari-hari ini apa yang saudara alami? Datang pada Tuhan, curahin sama Tuhan pergumulan saudara. Minta Tuhan angkat sakit penyakit saudara. Minta Tuhan sembuhkan luka hati yang ada dari saudara. Tuhan, aku gak bisa ngampuni. Curahin aja ke Tuhan. Minta Tuhan kekuatan. Karena kita gak akan sanggup dengan kekuatan kita sendiri saudara. Cuma Tuhan. Gak bisa didapat di luar sana. Damai sejahtera itu cuma bisa didapat di dalam Tuhan. Dan kita bangga, bersyukur sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang kenal pribadi Yesus, sebagai anak-anak yang tahu bahwa di dalam hatinya itu ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang tinggal bersama dengan kita. Dan itu yang menjadi kekuatan saudara. Curahin semua ke Tuhan dan jangan lupa saudara, Tuhan, bukan kehendakku ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Aku serahkan semuanya ke Tuhan dan tetap melakukan bagian saudara untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
tidak ada yang lain yang kami andalkan selain Engkau Yesus, satu-satunya sumber dari segala persoalan hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini yang menguatkan setiap kami untuk kami memiliki kuat mental di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya setiap poin-poin yang dibagikan pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga di saat situasi tidak mengenakan, kami terus teringat kembali akan firman-Mu bahwa kami butuh untuk kami terus selalu senantiasa berdoa, selalu dan senantiasa kami berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap kami. Dan kami tidak mau diam saja Tuhan, tapi kami mau terus bergerak, kami terus berusaha sampai kehendak-Mu yang terbaik itu terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman pagi hari ini. Tuhan juga memberkati akan Ibu Febe dengan keluarganya. Kami benar-benar melihat mujizat kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam keluarga ini Tuhan. Dan kami berdoa memberkati untuk Ibu Febe semakin diperlengkapi dengan hikmat, pelayanannya semakin diperluas. Tuhan berkati semua usahanya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa, masa depan yang terindah Tuhan siapkan buat keluarga ini. Kami memberkati Tuhan, dan biar kehendak-Mu yang terjadi untuk keluarga Ibu Febe Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Loh, kok hilang? Guys, aku di bawah sini guys. Hah? Mari kita berdoa bersama bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat hubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Shalom semua warga kerajaan. Berubahlah menurut pengertianmu, berubahlah karena pembaruan budimu, metamorfo. Ini ditunjukkan dalam kehidupan seorang raja yang gambaran raja Yesus yang kurang sempurna, itu David. Dalam 2 Samuel pasal 9, dia bertanya yang menimbulkan kegemparan, masih adakah orang tinggal daripada keluarga Saul? Aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan kalau ganti dinasti, dan kita di Indonesia baru saja, yaitu saudaraku, pergantian presiden. Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak dipakai.
Itu selalu terjadi. Tetapi di dalam pergantian dinasti kerajaan, yang umum adalah keturunan raja harus dihabiskan sama sekali. Dan kita tahu bagaimana Laksamana Cheng Ho atau Cheng He itu bukan mengabarkan yaitu siar agama atau muhibah bisnis. Menurut keterangan kalau saya pergi ke China diberitahu sebetulnya dia mencari seorang anak raja dari keturunan raja yang dulu yang melarikan diri kemungkinan ke Kamboja atau ke Indonesia. Jadi dia kejar sampai di sini. Tetapi saudaraku, this is a new paradigm. Aku tidak menunjukkan hesed, kasih setia karena perjanjian. Karena David punya perjanjian darah dengan Jonathan. Dan kita tahu bagaimana semua keturunan daripada Saul itu habis, saudara. Terakhir kan Isboset. Masih ada karena Siba, seorang hamba daripada Mephiboset, hamba daripada Jonathan. Itu ada Mephiboset. Mephiboset itu menolak kehinaan. Kita harus punya pengharapan bahwa karena ada Roh Kudus kita bisa menolak kehinaan. Dan dia dalam keadaan lumpuh kakinya karena pada waktu melarikan diri dia terjatuh tertimpa oleh inang pengasuhnya dan kedua kakinya lumpuh. Kita tuh seperti Mephiboset yang tidak bisa menolong diri sendiri, bahkan tidak bisa melarikan diri, tapi kita punya David di sorga yaitu Tuhan Yesus. Nah, firman Allah mengatakan aku menunjukkan kepadanya kasihku. Pada waktu dia bertanya, adakah di sini masih ada anak keturunan Saul? Saya percaya pada saat itu semua jenderal dan pasukan pengaman pengawal daripada raja, mereka sudah nyandang pedangnya. Karena tujuannya biasanya raja yang lain itu membunuh sisa-sisanya. Tapi David menunjukkan ini yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Hesed itu kasih karena perjanjian. Dan karena itulah kita melihat contoh yang jelas bagaimana bangsa Israel yang tercerai-berai itu bisa kembali ke negerinya karena janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Aku tahu rencanaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera. Karena itu mari kita tidak lagi berpikir agama. Kita tidak berpikir yaitu penghakiman salah benar, tetapi terimalah kasih karunia Tuhan, terimalah anugerah Tuhan. This is the power of the covenant. Dan perjanjian kita lebih kuat karena darah Yesus, Sang Putra itu. Karena itu ketahuilah kita Mephiboset itu yang akan dibawa, yaitu diangkat anak oleh Raja Daud dalam hal ini King David. Tetapi kalau King David tidak bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh itu, Raja Yesus mengangkat segala kelumpuhan dan kelemahan kita. Terimalah berkat hesed dari Tuhan Yesus. Haleluya, warga kerajaan. Amin. Baik, sangat diberkati pagi hari ini ya dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kiranya kita belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, pagi hari ini sebelum saya mengumumkan beberapa pengumuman, saya menyambut dengan kasih jikalau ada di antara kita, ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan saja di tempat. Apakah ada yang baru pertama kali? Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati untuk saudari kita, luar biasa sekali. Kita mengundang kembali untuk boleh datang ke tempat ini. Jikalau belum memiliki gereja yang tetap, boleh kembali lagi ke tempat ini minggu depan jam 9 pagi. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan pengumuman spesial untuk teman-teman KGC ya. Ada acara spesial buat kita semua teman-teman KGC di tanggal 30 November. Ya, diingat-ingat ini masih jauh. Di tanggal 30 November itu hari Sabtu, teman-teman ya. Kita ada acara spesial dengan tema yang tadi sempat disinggung sedikit mengenai strawberry generation, tapi kita lihat di flyernya ya, strawberry-nya diganti dengan kata strong generation. Jadi ini benar-benar acara spesial buat teman-teman semua, bagaimana kita akan diperlengkapi lebih lagi menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan.
Jangan lupa dicatat tanggalnya, hari Sabtu 30 November. Kita mulai sore teman-teman, jam 3:30 di tempat ini sampai jam 8 malam. Jadi siapkan waktu, siapkan hati. Dan kalau bisa teman-teman yang dari luar kota, untuk dihimbau boleh tinggal dulu, jangan pulang dulu di hari ini aja, supaya kita menerima berkat yang sama dan hidup kita bisa menjadi berkat buat generasi kita. Amin. Selanjutnya kita akan kembali lagi bertemu minggu depan di tempat ini jam 9 pagi dan kita akan dilayani oleh Dr. Krisna Wijaya dan juga ada Rocky Celebration juga di bawah jam 9 pagi. Untuk informasi selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari W. Silakan. Kemudian untuk informasi persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan dengan 2 cara, yaitu secara manual melalui amplop putih yang ada di atas kotak putih, lalu dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak tersebut, atau dengan cara scan barcode. Jangan lupa untuk menyertakan kode uniknya, 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan syukur, 05 untuk pembangunan, dan 07 untuk persembahan khusus Natal. Lalu di bulan depan kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2024 pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang bisa mengatur schedule-nya pada tanggal tersebut untuk kita sama-sama hadir di tempat ini merayakan ibadah Natal. Untuk itu saya mewakili kepanitiaan Natal selaku ketua, saya izin memberikan informasi. Kami dari kepanitiaan akan membuka amplop persembahan khusus untuk ibadah Natal. Bapak Ibu dapat memberikannya secara manual melalui amplop persembahan khusus Natal seperti ini. Lalu dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak putih atau secara amplop digital dengan menyertakan kode unik 07 untuk persembahan syukur. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk sama-sama kita mendukung dalam doa kepanitiaan Natal, apa yang sedang dipersiapkan, baik daya, dana yang dibutuhkan, maupun segala sesuatu yang dipersiapkan, kiranya Tuhan yang berkati dan Tuhan yang cukupkan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo sama-sama kita dukung dalam doa, apa yang bisa kita bantu, kita berikan. Kita mau kerjakan semuanya hanya untuk Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati dan mengasihi kita. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan syukur dan nanti akan ditutup doa berkat oleh Pak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami tahu semua karena Engkau yang sudah menyertai memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat manis ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu terus melekat dalam setiap hati kami Tuhan. Senantiasa mengajarkan kami untuk tetap setia berdoa, berserah, senantiasa berserah kepada-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini selalu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk setiap kami anak-anak-Mu kerjakan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk anak-Mu, Ibu Febe yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau terus melengkapi dia dengan roh yang takut akan Tuhan. Terus pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kiranya Tuhan hidupnya semakin dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, karena Engkau sudah lebih dulu memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus. Haleluya. Amin.
ralat untuk Christmas tanggal 22 ya, bukan 23. Karena bertepatan di hari Minggu, bukan hari Senin. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan biarlah itu menjadi bagian dari setiap kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang Kau pilih. Dan kami boleh menikmati, kami boleh bersyukur, sebab kami punya Allah yang ajaib di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dengan otoritas-Mu, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang akan memberkati engkau, dan Tuhan sendiri akan melindungi engkau, bahkan Tuhan sendiri akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.